Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang modul 1.1 CGP Angkatan 10. Refleksi diri tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara mulai dari diri sendiri. Bersama saya Ika Iriani dari SDN Nusa Indah, Kecamatan Gunung Sindur. Apa yang Anda ketahui tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan dan pembelajaran? Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah proses pembentukan karakter dan pengembangan potensi peserta didik secara menyeluruh, dengan penekanan pada kemandirian, penghargaan terhadap keanekaragaman budaya. Pembelajaran menurut Ki Hajar Dewantara adalah proses interaktif yang melibatkan partisipasi aktif peserta didik dalam mengalami dan mempraktikkan pengetahuan serta keterampilan dengan tujuan mengembangkan potensi secara holistik dan mendorong kemandirian pendekatan pembelajaran yang dianutnya, menekankan pada pengalaman nyata atau learning by doing, dan penghargaan terhadap keberagaman serta keunikan individu. Ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, tuturi handayani. Itu adalah semboyan dari Ki Hajar Dewantara, yang artinya di depan memberikan contoh yang baik, di tengah membangun semangat, di belakang memberikan bimbingan. Semboyan ini menekankan pentingnya seorang guru untuk memberikan teladan yang baik, membangun semangat, dan memberikan bimbingan kepada yang dipimpinnya. Ini menggarisbawahi pentingnya sikap kepemimpinan yang proaktif dan peduli terhadap orang lain. Apa relevansi pemikiran KHD dengan konteks pendidikan Indonesia saat ini dan konteks pendidikan di sekolah saya secara khusus? Pemikiran KHD atau Ki Hajar Dewantara memiliki relevansi yang sangat penting dalam konteks pendidikan Indonesia saat ini dan juga di banyak sekolah di Indonesia. Berikut beberapa relevansi pemikiran KHD dalam konteks pendidikan Indonesia saat ini. Yang pertama yaitu pendidikan inklusif yang mengakomodasi berbagai latar belakang budaya, agama, dan suku bangsa. Yang kedua, pendidikan karakter. Yang ketiga, pendidikan berbasis budaya lokal. Yang keempat, pendidikan berbasis pengalaman. Dan yang kelima, pendidikan berbasis demokrasi. Setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan berkualitas tanpa memandang status sosial atau ekonomi. Dalam konteks sekolah saya secara khusus, pemikiran KHD juga memiliki relevansi yang besar. Sekolah-sekolah di Indonesia umumnya berusaha menerapkan nilai-nilai yang diusung oleh KHD dalam pengembangan kurikulum. Strategi pembelajaran dan pengelolaan sekolah, misalnya pendidikan karakter, penghargaan terhadap budaya lokal, dan partisipasi siswa dalam pengambilan keputusan di sekolah menjadi fokus dalam implementasi pemikiran KHD. Selain itu, pemikiran KHD juga menjadi landasan bagi banyak program pembinaan guru dan kepala sekolah di Indonesia. Mereka diberikan pelatihan dan bimbingan untuk memahami dan menerapkan konsep-konsep KHD dalam praktek pendidikan sehari-hari. Secara keseluruhan, pemikiran KHD tetap relevan dan menjadi inspirasi bagi pengembangan pendidikan di Indonesia, baik di tingkat nasional maupun di tingkat sekolah. Apakah saya merasa sudah melaksanakan pemikiran KHD dan memiliki kemerdekaan dalam menjalankan aktivitas sebagai guru?
Sebagai seorang guru, saya belum melaksanakan pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan maksimal dalam proses pembelajaran. Masih banyak pembahasan dalam lingkungan tempat saya mengajar. Namun, sebagai seorang guru, saya selain membenahi diri, baik secara pribadi maupun dengan rekan sejawat, untuk memaksimalkan proses pembelajaran sehingga dapat tersampaikan dengan baik oleh peserta didik di sekolah tempat saya mengajar. Seorang guru dapat mencapai keseimbangan antara kemerdekaan dalam menjalankan tugas-tugasnya dengan menciptakan harmoni dalam lingkungan pendidikan di mana saja berada. Apa saja harapan yang ingin saya lihat pada diri saya sebagai seorang pendidik setelah mempelajari modul ini? Peningkatan keterampilan pengajaran. Saya berharap dapat mengembangkan keterampilan pengajaran saya, termasuk kemampuan dalam merancang kurikulum yang efektif, mengelola kelas dengan baik, dan menggunakan berbagai strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Pemahaman yang lebih mendalam tentang proses belajar. Saya ingin memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana siswa belajar dan bagaimana saya dapat mendukung mereka secara lebih efektif dalam mencapai potensi mereka. Apa saja harapan yang ingin saya lihat pada murid-murid saya setelah mempelajari modul ini? Harapan utama setelah mempelajari modul adalah bahwa murid-murid memiliki pemahaman yang mendalam tentang materi yang diajarkan. Murid-murid dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Mereka diharapkan mampu mengevaluasi informasi, membuat kesimpulan berdasarkan bukti, dan mengajukan pertanyaan yang